Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus-menerus melakukan upaya dalam pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mempunyai 4 dimensi utama, di antaranya pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, transformasi ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Penurunan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya lambatnya permintaan global dan juga rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah yang disebabkan oleh kurang optimalnya belanja pemerintah. Untuk rinciannya, dalam chapter ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi struktur ekonomi di Indonesia. Pembahasan pertama tentang teori pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Adapun tujuan perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Dari diagram aliran sosial tersebut dapat dilihat bahwa PDB dapat diukur melalui dua cara. Yang pertama, pendapatan total semua orang dalam negara, dan yang kedua, pengeluaran total output barang dan jasa dalam negara. PDB dibedakan menjadi dua. Yang pertama, PDB nominal adalah nilai barang jadi dan jasa yang diukur dengan harga yang berlaku. Sedangkan PDB real yaitu nilai yang diukur menggunakan harga konstan. Pembahasan selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dari perekonomian secara komprehensif dan terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aliran klasik, yang kedua, aliran neoklasik, dan yang ketiga, aliran modern. Selanjutnya akan dibahas mengenai ketiga aliran tersebut. Salah satu permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu kemiskinan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin parah. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah membuat beberapa kebijakan, di antaranya yang pertama, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Dan yang keempat, menggalakkan program zakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai transformasi struktur ekonomi. Struktur ekonomi diartikan sebagai peran atau sumbangan sektor-sektor dalam perekonomian Indonesia terhadap produk domestik bruto. Dalam jangka panjang, pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, yaitu dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Dalam prosesnya, perubahan struktur perekonomian dapat ditandai dengan pertama, menurunnya pangsa sektor primer, kedua, meningkatnya pangsa sektor sekunder, dan yang ketiga, sektor tersier juga memberikan kontribusi yang besar. Teori yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi yang pertama yaitu teori Arthur Lewis tentang surplus tenaga kerja dua sektor. Teori kedua yaitu dari Holly Chenery
tentang pola-pola pembangunan. Salah satu contoh penerapan teori struktural di Indonesia yaitu urbanisasi, di mana urbanisasi merupakan akibat dari munculnya industri di perkotaan dan mulai ditinggalkannya pertanian di wilayah pedesaan.